Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahra Sawanda dari kelompok 5 akan membahas mengenai materi komunikasi verbal. Yang pertama, ada penjelasan tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang paling dominan digunakan manusia karena keterkaitannya dengan bahasa sebagai alat penyampaian pesan yang sistematis dan dapat dipahami secara luas. Efektivitas komunikasi verbal tidak hanya ditentukan oleh penggunaan kata, tetapi juga oleh aspek lain seperti pemilihan diksi, intonasi, nada, serta kejelasan suara. Selanjutnya ada fungsi. 1. Menyampaikan ide, yaitu komunikasi verbal membantu seseorang menuangkan gagasan atau pemikirannya secara jelas agar dapat dipahami oleh orang lain. 2. Mengungkapkan perasaan, bahasa lisan maupun tulisan dapat digunakan untuk menunjukkan emosi seperti senang, sedih, marah, atau rasa peduli. 3. Menyampaikan opini. Melalui komunikasi verbal, seseorang bisa memberikan pendapat, kritik, maupun saran dalam interaksi sosial maupun formal. 4. Membagikan pengetahuan. Komunikasi verbal menjadi sarana utama dalam pendidikan, diskusi, maupun pertukaran informasi, sehingga ilmu dapat diwariskan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahra Sawanda, saya dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai komunikasi verbal. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang paling dominan digunakan manusia karena keterkaitannya dengan bahasa sebagai alat penyampaian pesan yang sistematis dan dapat dipahami secara luas. Efektivitas komunikasi verbal tidak hanya ditentukan oleh penggunaan kata, tetapi juga oleh aspek lain seperti pemilihan diksi, intonasi, nada, serta kejelasan suara. Selanjutnya ada fungsi. 1. Menyampaikan ide, yaitu komunikasi verbal membantu seseorang menuangkan gagasan atau pemikirannya secara jelas agar dapat dipahami orang lain. 2. Mengungkapkan perasaan, bahasa lisan maupun tulisan dapat digunakan untuk menunjukkan emosi seperti senang, sedih, marah, atau rasa peduli. 3. Menyampaikan opini. Melalui komunikasi verbal, seseorang bisa memberikan pendapat, kritik, maupun saran dalam interaksi sosial maupun formal. 4. Membagikan pengetahuan. Komunikasi verbal menjadi sarana utama dalam pendidikan, diskusi, maupun pertukaran informasi, sehingga ilmu dapat diwariskan dan dipahami lintas generasi. Dan yang terakhir, membangun interaksi sosial, tidak hanya transfer pesan, tetapi juga menjaga hubungan antar individu dan memperkuat ikatan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada arti dan makna kata dalam komunikasi verbal. Kata sebagai satuan bahasa terkecil memiliki arti yang dapat dipahami secara leksikal maupun kontekstual. Makna kata tidak hanya sesuai kamus, tetapi juga dipengaruhi situasi, budaya, dan hubungan antar penutur. Menurut Hoyer 2012, membedakan makna kata yang menjadi leksikal dan gramatikal, sementara Kerov 2009 menekankan pentingnya memahami makna agar tidak terjadi salah tafsir. Makna kata juga bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan budaya, media, dan teknologi. Oleh karena itu, arti dan makna kata menjadi kunci efektivitas komunikasi verbal, sebab perbedaan pemahaman akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyampaian pesan. Selanjutnya ada
kata dalam membangun hubungan sosial. Kata memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan sosial. Melalui kata, seseorang dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan menciptakan interaksi yang harmonis. Penggunaan kata yang empatik, jujur, dan fleksibel, serta bahasa yang sopan dan penuh penghargaan akan memperkuat ikatan sosial. Dengan demikian, hubungan antar individu dapat terjadi lebih sehat, saling mendukung, dan saling menghargai. Selanjutnya ada kendala dalam penggunaan kata. Salah satu hambatan utama dalam komunikasi adalah ambiguitas semantik. Ambiguitas ini terjadi ketika sebuah kata atau kalimat memiliki lebih dari satu arti yang mungkin, sehingga menimbulkan interpretasi ganda pada lawan bicara. Jika konteks tidak dijelaskan secara memadai, pesan yang dimaksudkan penutur bisa disalahpahami pendengar. Pemahaman terhadap makna kata sangat bergantung pada kesepakatan kelompok atau budaya, sehingga jika tidak dipahami dengan benar, komunikasi dapat menimbulkan hambatan. Selanjutnya ada peran intonasi, nada, dan kejelasan suara. Intonasi yang tepat dapat membantu pembicara memberi penekanan makna. Nada yang sesuai menciptakan nuansa emosional yang selaras dengan isi pesan, dan kejelasan suara menjamin pesan untuk mudah dipahami serta diingat oleh pendengar. Tiga aspek tersebut digabung dalam komunikasi verbal, maka komunikasi dapat berlangsung lebih efektif. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama ada komunikasi lisan, dilakukan secara langsung menggunakan suara seperti dalam percakapan, diskusi, ceramah, wawancara, maupun pidato. Kelebihannya adalah interaktif dan memungkinkan umpan balik cepat, tetapi kelemahannya bisa terjadi kesalahpahaman jika intonasi atau konteks tidak jelas. 2. Ada komunikasi tulisan disampaikan melalui media teks seperti surat, artikel, laporan, pesan singkat, maupun email. Bentuk ini lebih permanen dan bisa dibaca ulang, namun kurang menampilkan ekspresi emosional penulis. Kedua, jenis komunikasi ini sama-sama penting dan saling melengkapi dalam menyampaikan pesan secara efektif di berbagai situasi. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi verbal. 1. Kejelasan. Pesan disampaikan dengan kata-kata yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsir ganda. 2. Kesesuaian. Pemilihan kata disesuaikan dengan situasi, tempat, dan lawan bicara. Misalnya, bahasa formal untuk dosen, bahasa santai untuk teman. 3. Ketepatan. Informasi yang disampaikan harus benar dan sesuai fakta. 4. Kesantunan. Nada bicara harus sopan dan menghormati pendengar. 5. Konsistensi. Pesan tidak berubah-ubah agar tidak membingungkan penerima. Ciri-ciri ini menentukan apakah komunikasi berjalan efektif atau justru menimbulkan kesalahpahaman. Next ada unsur-unsur komunikasi verbal. 1. Komunikator atau pengirim pesan, pihak yang memiliki ide atau informasi untuk disampaikan. 2. Pesan, isi dari komunikasi yang berupa ide, pikiran, atau informasi. 3. Media, sarana yang digunakan bisa secara lisan, tulisan, atau media digital. 4. Komunikan atau penerima pesan, pihak yang menerima dan menafsirkan pesan. 5. Feedback atau umpan balik, respon dari penerima yang menunjukkan apakah pesan dipahami. 6. Konteks, situasi sosial, budaya, dan lingkungan tempat komunikasi terjadi. Setiap unsur harus berfungsi seimbang agar pesan tidak salah arti dan komunikasi berlangsung dua arah secara efektif. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi verbal. Yang pertama ada faktor budaya, yaitu perbedaan latar belakang budaya bisa mempengaruhi cara memahami makna kata, gaya bicara, dan sopan santun dalam berbahasa. 2. Faktor psikologis, emosi, suasana hati, dan kepercayaan diri seorang mempengaruhi gaya komunikasinya. Orang yang sedang marah cenderung berbicara keras dan agresif. 3. Faktor sosial, status sosial dan hubungan antar individu menentukan pilihan bahasa. Misalnya, berbicara dengan atasan akan berbeda dengan berbicara dengan teman sebaya. Dan yang
Dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Suara bising, jarak, dan kondisi tempat berbicara juga berpengaruh terhadap kejelasan pesan. Selanjutnya ada etika dalam komunikasi verbal. 1. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun sesuai norma sosial. 2. Menghindari kata-kata kasar, menghina, atau menyinggung pihak lain. 3. Mendengarkan dengan empati, tidak memotong pembicaraan orang lain. 4. Menghormati perbedaan pendapat tanpa memaksakan pandangan pribadi. 5. Menjaga kejujuran dan keaslian pesan tanpa manipulasi. Dengan menerapkan etika, komunikasi tidak hanya efektif, tetapi juga memperkuat hubungan sosial yang sehat dan saling menghargai. Selanjutnya ada komunikasi verbal di era digital. Perkembangan teknologi membuat bentuk komunikasi verbal ikut berubah. Kini komunikasi tidak hanya terjadi secara tatap muka, tapi juga lewat platform digital seperti chat, video call, email, atau media sosial. Namun, komunikasi digital sering kehilangan konteks nonverbal seperti ekspresi dan intonasi, sehingga potensi salah paham lebih tinggi. Beberapa cara menjaga efektivitas komunikasi verbal di era digital antara lain, gunakan bahasa yang sopan dan tidak berlebihan, hindari penggunaan singkatan atau emoji yang membingungkan, pastikan pesan tetap jelas meskipun tanpa ekspresi wajah. Selanjutnya ada contoh penerapan komunikasi verbal. Pertama, dalam lingkungan pendidikan, mahasiswa berdiskusi dengan dosen mengenai tugas kuliah. Di sini komunikasi verbal berfungsi menyampaikan ide, bertanya, dan menjelaskan. 2. Dalam lingkungan pekerjaan, pegawai melaporkan hasil kerja kepada atasan menggunakan bahasa formal dan jelas. 3. Dalam kehidupan sosial, seseorang menenangkan teman yang sedang sedih dengan kata-kata empati. 4. Dalam dunia digital, berinteraksi melalui pesan singkat atau video call untuk menjaga hubungan jarak jauh. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Komunikasi verbal sangat penting bagi efektivitas penyampaian pesan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh pemahaman makna kata, pemilihan diksi yang tepat, serta kemampuan mengantisipasi kendala bahasa. Selain itu, penggunaan kata yang positif dan empatik, serta aspek vokal seperti intonasi, nada, dan kejelasan suara berperan besar dalam memperkuat hubungan dan menciptakan interaksi yang harmonis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.